Halo semuanya, kali ini kita akan membahas materi masalah-masalah yang dihadapi peserta didik SD. Yuk tonton videonya. Oke, yang pertama kita akan membahas masalah-masalah perkembangan jasmani dan kesehatan yang dialami oleh peserta didik SD. Apa aja sih? Yuk kita simak. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang infeksi saluran pernafasan atas ataupun disebut ISPA. Apa-apa saja sih gejalanya? Yang pertama ada pilek, ada batuk juga, kemudian ada demam. Nah, kebanyakan penyebarannya itu melalui droplet yang keluar dari hidung ataupun mulut anak lain yang sedang sakit melalui batuk ataupun bersin. Penularan penyakit ini sangat mudah dan juga sangat cepat. Dan ada diare yang mana ditandai dengan meningkatnya frekuensi buang air besar. Dan yang ketiga ada konstipasi ataupun biasa disebut sulit buang air besar. Hal ini biasanya dikarenakan anak-anak itu tidak mau makan sayur dan buah. Nah, yang keempat ada dehidrasi dan kelelahan. Cara untuk mengatasinya yaitu cukup istirahat dan juga cukup banyak minum air putih. Nah, kemudian selanjutnya yang kelima, yaitu ada imunitas menurun. Imunitas ini menyebabkan anak itu rentan terkena penyakit. Hal ini disebabkan oleh anak-anak yang tidak mau makan sayur, buah, dan makanan bervitamin lainnya. Kemudian selanjutnya yang keenam, ada masalah gigi dan mulut. Hal ini biasanya dikarenakan anak-anak itu banyak makanan yang manis seperti permen, gula, dan lain hal semacamnya. Oke, yang selanjutnya yaitu ada masalah kulit ringan. Nah, anak-anak biasanya terkena biang keringat, panu, dan juga kandas, bahkan hingga putu air. Kemudian yang terakhir ada gangguan penglihatan. Nah, biasanya ini anak-anak itu ada yang terkena juling, terkena rabun jauh, rabun dekat, ataupun mata malas. Oke, yang selanjutnya ada masalah-masalah keluarga. Oke, yang pertama ada orang tua sibuk bekerja. Anak yang jarang mendapat perhatian karena orang tuanya sibuk bisa merasa kesepian. Walaupun kebutuhan materi tercukupi, anak tetap butuh kehadiran dan perhatian emosional. Penelitian menunjukkan bahwa anak dari orang tua yang terlalu sibuk cenderung memiliki prestasi belajar lebih rendah dan lebih mudah stres. Lalu yang kedua adalah pola asuh orang tua. Cara orang tua mendidik anak sangat mempengaruhi kepribadian dan kebiasaan mereka. Pola asuh yang terlalu keras atau terlalu bebas sama-sama bisa menimbulkan masalah dalam perkembangan karakter dan kedisiplinan anak. Lalu yang ketiga ada perceraian orang tua. Ketika orang tua berpisah, anak bisa merasa kehilangan kasih sayang, sedih, bingung, bahkan marah. Mereka sering merasa berbeda dari teman-temannya yang keluarganya masih utuh. Akibatnya, anak bisa jadi pendiam, sulit bergaul, atau kehilangan semangat belajar. Lalu yang terakhir ada child abuse. Kekerasan pada anak tidak hanya berupa fisik, tetapi juga bisa dalam bentuk emosional, seksual, atau penelantaran. Anak yang mengalami kekerasan ini biasanya tumbuh dengan rasa takut, rendah diri, dan trauma yang dapat menghambat perkembangan fisik dan mental mereka. Selanjutnya ada masalah-masalah psikologis yang dihadapi peserta didik SD. Yang pertama ada trauma. Trauma pada anak SD dapat disebabkan karena bullying, dimulai dari diejek, diremehkan, didorong, dipalak, pemukulan, dan sebagainya. Selanjutnya ada school refusal atau mogok sekolah. Penyebabnya beragam mulai dari ketidakcocokan pada sistem belajar, lingkungan, tekanan akademik, pertemanan, atau perilaku guru. Menurut Carol Andrew, school refusal ini dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama ada tipe 1 atau akut, yang kedua tipe 2 atau kronis. Selanjutnya ada gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan atau anxiety disorder adalah rasa cemas berlebihan yang bisa mempengaruhi aktivitas sehari-hari seseorang. Selanjutnya ada gangguan somatofom atau psikomatis. Gangguan somatofom adalah kelainan psikologis dengan keluhan fisik tanpa sebab medis, biasanya akibat stres atau banyak pikiran. Contohnya, anak merasa mual atau sakit perut karena takut pelajaran matematika. Selanjutnya, hiperaktif dan sulit berkonsentrasi. Selanjutnya, pemurung dan penyendiri, dan masalah bicara. Selanjutnya, afek dan stinging. Afek dapat diartikan sebagai rasa ketegangan hebat dan kuat yang timbul dengan tiba-tiba dalam waktu yang singkat. Umumnya terjadi pada anak usia sekolah. Retardasi mental. Retardasi mental adalah gangguan psikologis pada anak usia sekolah yang menyebabkan perkembangan intelektual dan mentalnya lebih lambat dibandingkan anak usianya. Pica syndrome. Cirinya adalah kecenderungan memakan yang bukan makanan, misalnya batu, tanah, atau kertas. Selanjutnya, gangguan kecemasan yang tinggi. Autisme. Autisme adalah suatu keadaan di mana seorang anak berbuat semaunya sendiri, baik secara berpikir maupun berperilaku. Selanjutnya, gangguan makan. Selanjutnya, gangguan bipolar. Gangguan bipolar adalah gangguan mental yang ditandai dengan perubahan emosi yang drastis. Skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan gangguan proses berpikir dan tanggapan emosi yang lemah. Gangguan disosiatif, yakni gangguan kesadaran terhadap diri sendiri, sehingga anak sering linglung atau bingung, dan seringnya lupa akan identitas diri atau bagaimana bentuk diri mereka yang sebenarnya. Selanjutnya, the blues. Ini adalah istilah yang biasanya digunakan untuk kondisi depresi di mana penderita mengalami stres dan tekanan berkepanjangan. Selanjutnya, sindrom respons stres. Sindrom respons stres adalah kondisi pada anak usia sekolah dengan emosi tinggi yang membuat mereka sulit menerima pendapat orang lain dan kesulitan bersosialisasi dengan teman.
Selanjutnya, ada masalah-masalah sosial yang terjadi pada peserta didik SD. Yang pertama ada psikopat, gangguan jiwa yang membuat seseorang bersikap egois, tidak peduli pada orang lain, dan cenderung merugikan atau menakuti orang di sekitarnya. Yang kedua ada kepribadian antisosial, gangguan kepribadian di mana seseorang tidak menghargai atau melanggar hak orang lain, biasanya bersikap sinis, kasar, dan sulit bergaul dengan teman. Yang ketiga ada sindrom gender dan seksual, masalah identitas diri yang bisa muncul sejak kecil, di mana anak bingung atau salah paham tentang peran gender dan perilaku sosialnya. Terakhir ada kesulitan dalam persahabatan. Anak sulit mencari teman, merasa terasing, susah menyesuaikan diri di kelompok, kesulitan menghadapi lingkungan baru, atau menjadi korban bullying. Selanjutnya ada masalah-masalah kesulitan belajar. Belajar adalah suatu gejala yang nampak pada peserta didik yang ditandai dengan adanya prestasi belajar yang rendah atau di bawah norma yang telah ditetapkan. Kesulitan belajar itu muncul saat siswa punya kemampuan intelektual normal, tapi hasil belajarnya rendah dan tidak sesuai dengan usahanya. Jadi, bukan hanya karena anaknya malas, tapi karena ada hambatan dalam proses belajarnya. Bisa dari ingatan, perhatian, persepsi, atau fungsi motorik. Oke, yang selanjutnya ada ciri-ciri anak kesulitan belajar. Yang pertama ada hasil belajar rendah, yang kedua ada prestasi yang dicapai tidak sebanding dengan usaha, yang ketiga lambat mengerjakan tugas, dan yang terakhir ada menunjukkan sikap yang kurang wajar. Oke, yang selanjutnya ada jenis-jenis kesulitan belajar. Yang pertama yaitu kesulitan membaca. Anak bisa mengenal huruf, tapi kesulitan saat huruf dirangkai jadi kata. Yang kedua ada kesulitan menulis, disebabkan kemampuan motorik halus belum terlatih, jadi sulit membentuk huruf atau menulis dengan benar. Yang ketiga, kesulitan berhitung. Anak bisa menyebut angka, tapi kesulitan saat harus menjumlah, mengalihkan, atau membagi. Ada gangguan simbolik. Anak bisa mendengar tapi tidak mengerti apa yang didengar, atau bisa melihat tapi sulit memahami makna dari yang dilihat. Ada juga yang sulit menggerakkan mulut untuk berbicara meskipun motoriknya normal. Yang selanjutnya ada gangguan non-simbolik. Anak sulit memahami pelajaran karena tidak bisa mengingat atau menghubungkan kembali materi yang pernah dipelajari sebelumnya. Jadi, saat belajar hal baru, mereka seperti mulai dari nol lagi. Oke, yang selanjutnya ada non-verbal learning disabilities, yaitu kesulitan memahami objek atau hal-hal visual dalam pelajaran. Anak sulit memahami gambar, bentuk, atau posisi benda dalam ruang. Oke, yang selanjutnya ada dyscalculia, yaitu anak kesulitan memecahkan soal-soal matematika seperti menghitung, membuat bentuk, atau mengenal warna dan ruang. Selanjutnya ada auditory and visual processing disorder, yaitu anak kesulitan memahami bahasa pengantar pelajaran baik yang dibaca maupun yang didengar. Akibatnya, mereka susah mengikuti pelajaran di semua bidang. Oke, yang selanjutnya ada disleksia, yaitu anak sulit memahami tulisan, baik huruf maupun angka. Mereka lebih mudah paham kalau dijelaskan secara lisan daripada membaca sendiri dari buku. Bagian ini saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah motivasi yang terjadi pada anak SD. Motivasi bisa diartikan sebagai dorongan dari dalam diri seseorang yang membuatnya semangat untuk melakukan sesuatu demi mencapai tujuan. Dalam kegiatan belajar, motivasi ini penting karena menjadi penggerak utama yang membuat siswa mau berusaha dan terus belajar. Ada beberapa hal yang menyebabkan motivasi belajar menjadi rendah. Yang pertama, kurangnya perhatian dan dukungan dari orang tua. Kedua, cara guru menyampaikan materi yang kurang menarik. Ketiga, pergaulan yang tidak mendukung kegiatan belajar. Yang keempat, adanya masalah pribadi atau masalah dalam kehidupan siswa. Terakhir, pengaruh teknologi yang kadang membuat siswa lebih fokus pada hal lain dibanding belajar. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa motivasi belajar siswa perlu dijaga, baik oleh guru, orang tua, maupun lingkungan sekitar, agar proses belajar bisa berjalan dengan baik. Lalu yang terakhir ada masalah-masalah lainnya. Masalah yang pertama adalah kecanduan gadget. Seperti yang kita tahu, banyak anak sekarang sulit lepas dari ponsel ataupun tablet. Mereka lebih suka bermain game, menonton video, dibandingkan harus berinteraksi langsung dengan temannya. Hal ini bisa mengganggu fokus belajar, kesehatan mata, bahkan kemampuan sosial mereka. Faktor pengaruh yang pertama adalah pengasuhan yang kurang tepat. Yang kedua, faktor neuroscience. Yang ketiga, faktor lingkungan. Dan yang terakhir adalah pengaruh buruk dari teman sebaya. Anak SD cenderung mudah meniru perilaku teman-temannya. Jika teman sebayanya memiliki kebiasaan buruk seperti sering bermain HP, suka bolos, atau berkata kasar, anak bisa ikut terbawa. Karena itu, pengawasan dan bimbingan dari orang tua serta guru sangat penting agar anak bisa memilih teman yang positif. Hai, cukup sekian pemaparan dari kelompok 12. Terima kasih.